wajahmu, ku terkagum bila kulihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Yesus, ku ingin lebih dekat, ku ingin lebih dekat lagi mengenalmu Tuhan. Ku ingin masuk lebih dalam hadirat-Mu Tuhan. Yesus, apapun yang Kau perbuat, itu yang terbaik bagi kami. Apapun yang Kau rencanakan bagi kami, itu juga yang terbaik Tuhan. Sebab Kau mengenal kami, dan kami ingin lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, mengenal Engkau lebih dekat padamu. Yesus,
pagi hari ini Tuhan, bawa hidup kami Tuhan lebih dalam lagi untuk mengenal Engkau Tuhan. Tuntun kami untuk masuk lebih dalam hadirat-Mu Yesus. Itulah kerinduan kami Tuhan. Yesus, itulah yang kami perlukan Yesus. Untuk mengenal Engkau, diam di hadirat-Mu Tuhan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di hari yang baru. Setelah kemarin kita beribadah bersama-sama dan tepat kemarin, tanggal 17 Agustus hari Minggu, kita sama-sama merayakan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita berbeda suku dan bangsa, tapi Tuhan taruh kita di Indonesia dengan segala ketidaksempurnaannya, dengan segala dinamika yang terjadi di negara kita, tetapi Tuhan bawa kita untuk terus mendoakan, memberkati negara kita. Dan saya kira belum terlambat untuk sekali lagi, karena ini segmennya berbeda, yaitu ibadah pagi, kita mempokikan merdeka. Merdeka. Puji nama Tuhan. Dan mari kita sebagai orang-orang yang merdeka, kita mau membaca kebenaran firman Tuhan. Kita mau buka sama-sama 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-16. Satu ayat saja, singkat, padat, ya jelas. Kita mau renungkan ayat ini. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Saudara, kisah ini bisa muncul karena Petrus menuliskan surat kepada orang Yahudi yang mereka sangat religius. Saking religiusnya mereka menyatakan bahwa we are servants to none but God. Kami ini hamba, ya, bukan kepada yang lain, tapi kami cuman hambanya Tuhan, hambanya Allah. Tetapi ternyata, nah inilah manusia
Inilah ketidaksempurnaan manusia. Mereka gunakan statement itu, mereka gunakan kemerdekaan itu sebagai sebuah doktrin yang menyelubungi kejahatan mereka. Kepicikan mereka lebih tepatnya ya. Ya, pada saat itu mereka menggunakan statement itu untuk menjustify, membenarkan. Mereka melakukan sebuah pembenaran ya atas pemberontakan-pemberontakan mereka dari pemerintah yang saat itu ada, yaitu bangsa Romawi ya dan bangsa-bangsa yang lainnya. Petrus sekali lagi menasihatkan kepada mereka, tunduklah kepada civil rulers, kepada pemerintah sipil yang ada, untuk membuktikan bahwa kamu benar-benar hamba Allah. Nah, ini cukup shocking. Kita menganggap bahwa kalau hambanya, anak Tuhan itu tidak tunduk pada siapa-siapa, tapi tunduk pada Tuhan saja. Tapi ayat firman Tuhan di ayat yang lain berkata, tunduklah pada pemerintah yang ada dan doakan mereka. Sebagai orang-orang yang merdeka, bukan berarti bisa merdeka untuk mementingkan diri sendiri, mementingkan kelompok golongan, atau tidak bertanggung jawab atas kemerdekaan yang ada, atau neglect, atau menelantarkan pemerintahan yang sedang memerintah saat itu. Tetapi justru Petrus berkata, tunduklah. Dan pesan itu juga disampaikan sampai hari ini. Seberapa tidak setujunya saudara dengan pemerintahan negara kita, seberapa keberatannya saudara, karena mungkin itu sangat amat berdampak dalam kehidupan kita. Saya tidak berada di sini untuk menyampaikan pesanan politis, saya tidak berada di sini karena titipan-titipan, tidak ada, tapi kita tunduk pada firman Tuhan. Firman Tuhan menasihatkan, hiduplah sebagai orang yang merdeka. Ya, merdeka pikiran kita dari segala negative thoughts about our government. Pikiran yang buruk tentang pemerintahan kita. Pak, tapi salahnya pemerintah, kita jadi sulit hidup dan sebagainya. Tuhan ada di atas segala pemerintahan. Tuhan yang menunjuk setiap pemerintah yang ada. Tidak ada yang salah yang Tuhan kerjakan. Pak, tapi ada tantangan dan sebagainya. Saya percaya setiap tantangan yang ada Tuhan izinkan untuk mendewasakan dan membentuk kita. Tuhan tidak tutup mata, Tuhan tidak tinggal diam. Oleh karena itu pakai merdeka, biar bukan hanya ketika kita pacara, ikut lomba, Agustusan, tetapi dalam kehidupan kita juga, kita hidup sebagai orang yang merdeka. Apa itu hidup sebagai orang yang merdeka? Hidup sebagai hamba Allah. Merdeka dari segala pikiran yang negatif. Merdeka dari segala toxicity. Ya. Toksisitas atau racun-racun pikiran yang bisa membuat kita negatif dan seterusnya. Sosial media yang mungkin membuat kita menjadi blok kanan, blok kiri. Merdeka kita ini. Gak ikut siapa-siapa, merdeka. Justru kita berdoa bagi pemerintah yang ada. Kita memberkati pemerintah yang ada. Karena Tuhan yang suruh, Tuhan yang bilang, kita lakukan itu. Kalau kita belajar mengenai kemerdekaan, saudara. Kalau saya meneliti kata merdeka, dan saya pernah beberapa tahun lalu meneliti mengenai bahasa aslinya itu mahardika. Kali ini saya mau melihat dari bahasa Inggrisnya. Ya, digunakan kata independence. Ya, saudara pasti pernah dengar kata independent. Ini independence, merdeka. Bukan dependent, tapi independence.
Artinya apa? Sangat jelas, ya, bukan sesuatu hal yang sangat sulit. Independence artinya kita itu betul-betul paham bahwa kita mulai belajar untuk tidak bergantung, kalau dalam konteks kemerdekaan negara ya, pada penjajah. Hidup meskipun ditindas tapi nyaman, ya. Tapi independence artinya belajar untuk melakukan semuanya sendiri, ya. Belajar untuk ya berdiri sendiri, ya, berdikari, saudara pasti pernah dengar, ya, bukan hanya dalam soal jasmani, tapi juga kita punya pola pikir yang percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita, sehingga kita tidak perlu menggantungkan diri pada manusia A, manusia B, manusia C, dan seterusnya. Tuhan yang memberi kemerdekaan, Tuhan yang akan tanggung jawab kehidupan kita. Orang-orang yang merdeka, itu orang-orang yang paham posisinya. Orang-orang yang merdeka, itu adalah orang-orang yang tidak lagi memikirkan yang di belakang. Mungkin masih bisa sekali dua kali ingat ya akan penindasan. Bangsa Israel juga dicatat pernah mengingat penindasan mereka, dan kadang-kadang mereka melakukan sebuah hal untuk menjadi pengingat bagi mereka. Tapi itu bukan untuk mengingat kesedihan yang pernah terjadi, tapi untuk pengucapan syukur betapa sekarang sudah merdeka. Tidak lagi hidup di bawah penindasan, tidak lagi di bawah penjajahan, ya. Tidak lagi memikirkan penderitaan, tetapi celebrate, merayakan. Merdeka, kita rayakan kemerdekaan, ya. Mungkin kalau negara Indonesia kita nyanyikan lagu kebangsaan kita, lalu lagu-lagu ya negara, ya, lagu-lagu yang meningkatkan kecintaan pada negara Indonesia, karena Tuhan taruh kita di sini. Kita bangga, kita bersyukur, kita ucapkan berkat untuk Indonesia, ya. Kita tidak kutuki Indonesia, tapi kita ucapkan berkat untuk negara kita. Dan saya percaya, tidak kebetulan tahun ini di usia 80. Kalau usia manusia, usia 80 itu bukan hanya matang, tetapi usia 80 itu sudah usia yang senior. Ya, usia yang bahasa Jawanya sepuh. Sudah melihat segala sesuatu. Ya. Saya pernah lihat di sosial media ada yang bilang, wah, negara kita sudah merdeka lebih lama dari negara tetangga dan sebagainya, tetapi masih ketinggalan ini dan itu. That's why we should pray. Kita perlu berdoa untuk negara kita. Berdoa untuk presiden, pemerintahan, dan seterusnya. Supaya Tuhan tuntun mereka. Tidak ada negara di dunia ini yang sempurna, tidak ada. Semua ada kelemahan, ada kelebihan. Tapi Tuhan berbicara pada kita dimanapun kita ditempatkan, doakan. Saya yakin pagi hari ini, mungkin tanggal merah saudara ya. Saudara berlibur, sempatkan sedikit berdoa memberkati negara kita Indonesia. Bless our nation. Bless our country. Ucapkan berkat bahwa Indonesia akan diberkati terus naik. Karena Indonesia itu tidak hanya diwakili oleh satu atau dua orang, presiden atau menteri atau apa, enggak. Indonesia itu the whole country. Segala dinamika yang ada itu negara kita. Berdoa untuk Indonesia. Berkati negara kita Indonesia. Tuhan ada bagi Indonesia, Tuhan cinta pada negara kita Indonesia. Saya percaya freedom, liberty, kebebasan, bukan untuk melakukan segala sesuatu, tapi kebebasan yang bertanggung jawab. Liberty, ya, liberate, membebaskan. Seperti Tuhan Yesus yang membebaskan kita dari dosa. Kita hidup sebagai orang yang merdeka, bukan sebagai orang yang terkutuk, dijajah, diperbudak. Tidak.
kita punya kebebasan. Dan mari di dalam kebebasan kita, jangan seperti bangsa Israel atau orang Yahudi yang tadi kita baca dalam 1 Petrus. Dengan kemerdekaan mereka, mereka menyalahgunakan. Ya, ini bernamanya politics. Mereka menyalahgunakan kemerdekaan mereka. Mereka justify, mereka melakukan pembenaran atas tindakan mereka. Mereka menganggap apa yang mereka lakukan itu benar karena menguntungkan mereka sendiri. Ya, kelompok atau golongan tertentu itu bukan hidup orang yang merdeka. Tapi hidup orang yang merdeka dikatakan oleh Petrus hidup sebagai hamba Allah. Kenapa? Karena kita sudah dipindahkan dari dosa, dibeli dengan darah yang mahal, menjadi hamba Allah, anak-anak Allah. Dan kita dijamin oleh Allah kita. Oleh karena itu, orang-orang yang sudah dimerdekakan, selamat menikmati kemerdekaan di dalam Tuhan Yesus. Sambil juga kita merayakan dalam semangat kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Kita ambil waktu nanti untuk berdoa untuk Indonesia. Saudara berdoa untuk Indonesia. Lepaskan berkat untuk Indonesia. Pak, tidak bisa. Saya lagi emosi, panas hati dengan atasan saya. Misalnya saya kerja di pegawai negeri sipil, Pak. Saya pegawai negeri. Tapi saya tidak suka dengan birokrasi apa. Berdoa, lepaskan berkat. Kita nggak rugi apa-apa kalau melepaskan berkat berdoa. Tapi Tuhan dengar setiap seruan doa kita. Ketika kita melepaskan berkat, negara kita diberkati, kota kita diberkati, sejahtera kita semua. Dan nama Tuhan terus dipermuliakan. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan kami ada di hari ini. Bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Dan kami percaya sepanjang hari ini kami semua diberkati, sehat, dibungkus dengan darah Yesus. Dan nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih, Engkau mengasihi kami. Kami tahu bahwa sepanjang hari ini Tuhan kami akan melihat penyertaan-Mu sempurna, kami sehat, diberkati, dan dibungkus dengan darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka.